Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan video vlog dengan tujuan untuk memenuhi kriteria penugasan dari mata kuliah otonomi daerah. Dengan tema vlog yang akan kami ambil yaitu permasalahan pengelolaan sampah di daerah dalam kerangka otonomi daerah, dengan fokus masalah kewenangan pengelolaan sampah yang tidak optimal karena lemahnya koordinasi antar level pemerintah dan kurangnya fasilitas dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, video akan dipaparkan langsung oleh saya dengan rekan saya. Dengan saya sendiri Ivyar Astiardi Anhar, dengan rekan saya Alifaya Najla Abdini dan Putri Athena Maharani Tanu. Untuk memulai video vlog kali ini, saya akan membuka dengan narasi setiap hari kita membuang sampah, tapi pernahkah kita berpikir kemana sampah itu pergi setelah meninggalkan rumah kita? Di banyak daerah, termasuk Banyumanik sendiri, pengelolaan sampah masih menjadi masalah serius. Sampah sering menumpuk, pengangkutan tidak teratur, dan fasilitas pengelolaan masih jauh dari kata memadai. Padahal, dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus persoalan ini secara mandiri dan efektif. Tapi kenyataannya, belum banyak perubahan berarti. Lemahnya koordinasi antar level pemerintahan dan minimnya dukungan fasilitas dari pemerintah menjadi dua titik kritis yang menghambat upaya penanganan sampah secara menyeluruh. Oke, saya sekarang ada di salah satu titik di Banyumanik yang dimana sampah menjadi masalah utama di perumahan ini, yang mana tumpukan sampah ini tuh tidak hanya menjadi masalah untuk polusi air atau udara, namun tumpukan sampah ini menjadikan representasi dari wilayah setempat bagaimana sistematika dari pengaturan pengelolaan sampah ini berjalan. Padahal secara hukum Indonesia sudah memiliki berbagai regulasi yang cukup lengkap, tapi dalam pelaksanaannya masih dalam tahap demi tahap yang kurang mengesankan di beberapa daerah. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat bagaimana kerangka hukum yang ada sebenarnya bekerja dan mengapa pelaksanaannya di lapangan, termasuk di Banyumanik, masih belum optimal. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan analisis hukum untuk melihat apa saja yang menjadi titik lemah regulasi dan bagaimana rekomendasi solusi yang dapat diberikan dari kami untuk kepada masyarakat, bagaimana tentang sistematika mekanisme pengelolaan sampah yang ideal, efektif, dan serta ramah lingkungan, begitu. Oke, jadi di belakang aku udah ada sampah yang numpuk berhari-hari dan tidak segera diangkut. Nah, hal ini sebenarnya bukan kesalahan atau kelalaian dari warga setempat, namun hal ini menunjukkan bagaimana kegagalan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, yang mana aku rasa masyarakat setempat sudah patuh terhadap tata tertib, di mana mereka membuang sampah sesuai tempatnya, namun karena tidak segera diangkut, jadi sampahnya terus menumpuk dan baunya kemana-mana. Nah, hal ini tentu sangat mengganggu panca indera masyarakat sekitar. Yang lebih miris, karena sampah ini nggak segera diangkut, maka penduduk sekitar tempatnya yang mempunyai tempat ini mau tidak mau harus membakar sampahnya untuk mengurangi tumpukan sampah ini, yang mana meningkatkan polusi udara yang mengganggu masyarakat sekitar, khususnya pejalan kaki dan pesepeda motor. Hal serupa ini menunjukkan bagaimana kegagalan pemerintah daerah terhadap kewenangannya, yang mana hal ini telah diatur di Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kalau bahwasannya pengelolaan dan pengangkutan sampah ini termasuk tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam lingkup regulasi soal sampah, sebenarnya hal ini udah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mana sebenarnya udah ada aturan tentang bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Namun kalau kita lihat sekarang, sebenarnya masyarakat udah membuang sampah sesuai tata tertibnya, yakni di tempatnya. Namun karena tidak kunjung diangkat, maka sampah ini terus menumpuk, dan ini menjadi problematika kita di Semarang ini. Oke guys, selanjutnya adalah solusi untuk permasalahan seperti ini di Banyumanik dan juga di Gunung Patik, khususnya di Kota Semarang. Itu persoalan sampah itu masih cukup kompleks ya. Di TPS itu sering penuh pengangkutan yang tidak selalu tepat waktu dan partisipasi warga dalam pemilahan masih rendah. Kemudian solusi pertama itu yang bisa diterapkan adalah penguatan koordinasi
antara DLH Kota Semarang dan pemerintah kelurahan untuk memastikan jadwal pengangkutan berjalan konsisten. Yang kedua, optimalisasi dan perluasan program bank sampah di wilayah RW dan sekolah bisa menjadi upaya yang konkret. Misalnya integrasi dalam aplikasi digital untuk mempermudah warga menukar sampah dengan poin atau uangnya. Yang ketiga, perlu ada peraturan wali kota dan peraturan lain yang lebih ketat soal kewajiban pemilahan sampah dari rumah tangga dan sanksi administratif bagi pelanggarnya. Edukasi berbasis komunitas juga harus diperluas. Selain itu, pelibatan kampus-kampus seperti Undip dan UNES dalam riset dan inovasi pengelolaan sampah bisa menjadi kolaborasi jangka panjang yang strategis. Jadi, itulah pembahasan kami tentang permasalahan dan solusi pengelolaan sampah di Banyumanik dan juga Gunung Pati, Kota Semarang, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Sampah bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal tata kelola pemerintah yang efektif, kolaboratif, dan juga partisipatif. Terima kasih telah menyimak vlog kami. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sekedar penonton masalah. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.